Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jovita Aulia Nasha dengan NIM 230512040332. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan salah satu jenis routing yang sering digunakan dalam jaringan, yaitu routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, apa itu routing statik? Jadi, routing statik adalah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Lalu, ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan dan pengisian tabel routing dilakukan dengan cara manual oleh admin jaringan. Jadi, penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Lalu untuk konfigurasi routing statik sendiri, ada beberapa parameter yang perlu diketahui. Yang pertama ada destination, adalah alat tujuan dan network mask yang biasanya diisi dengan 0.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Lalu yang kedua ada gateway, adalah router atau datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Lalu yang ketiga ada pref source, adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Lalu yang terakhir ada distance, itu dari 0 sampai 255, adalah jarak administrator jaringan dari router. Lalu selanjutnya, router statik memiliki beberapa keuntungan. Misalnya yang pertama ada meringankan kinerja prosesor router karena tidak perlu memerlukan perhitungan jalur secara dinamis. Yang kedua ada tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Selanjutnya yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan dengan routing dinamis karena tidak ada informasi routing yang dikirim ke jaringan lain sehingga mengurangi risiko spoofing. Yang keempat atau yang terakhir, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Lalu kerugiannya adalah yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Jadi routing statik ini skalanya terbatas ya, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding dengan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang terakhir, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Setelah kita mengetahui parameter yang digunakan, sekarang saatnya kita masuk ke simulasi routing statik. Dalam percobaan kali ini, kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawahnya, seperti gambar berikut. Di sini kita memiliki 3 router yang telah jelas ya, yaitu ada router 1, router 2, dan router 3. Router-router ini bertugas untuk menghubungkan berbagai subnet di jaringan ini. Router pertama ini terhubung ke 2 subnet, yaitu 192.168.1.0/26 dan 192.168.1.64/26. Jadi kedua subnet ini masing-masing memiliki PC 1 dengan alamat IP 192.168.1.1 dan PC 2 dengan alamat IP 192.168.1.65. Lalu untuk router 2, ini terhubung dengan subnet 192.168.1.128/25 di mana ada PC 3 dengan alamat IP 192.168.1.253. Router 2 ini juga terhubung ke router 1 melalui jaringan 12.12.12.0/24 dan ke router 3 melalui jaringan 23.23.23.0/24. Lalu selanjutnya ada router 3 berfungsi sebagai penghubung antar beberapa jaringan. Terhubung dengan jaringan 33.33.33.0/24 yang mengarah ke server 1 dan jaringan 43.43.43.0/24 yang mengarah ke server 2. Selain itu, router 3 juga terhubung ke router 2 melalui jaringan
23.23.23.0/24 dan ke router 1 melalui jaringan 13.13.13.0/24. Terlihat juga ada 2 server ya. Server pertama memiliki alamat IP 33.33.33.1 dan server kedua memiliki alamat 43.43.43.1. Baik, langsung saja sekarang kita masuk ke simulasinya. Di sini saya sudah membuat simulasi jaringan seperti gambar sebelumnya, termasuk dengan menyeting IP gateway router, IP address PC, netmask PC dan gateway PC juga. Di sini sudah terlihat ada 3 router 1, router 2 dan router 3. Ada 2 server 1 dan server 2. Dengan router 1 terhubung dengan PC 1 dan PC 2, router 2 terhubung dengan PC 3. Lalu di sini kita akan melihat IP yang sudah dimasukkan tadi. Dalam PC 1, IP address-nya ada 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk IP address PC 2 ada 192.168.1.65 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan default gateway-nya 192.168.1.162. Jadi VAC0 ini terhubung dengan PC 1 dengan IP address 192.168.1.62 dan subnet mask 255.255.255.192. Lalu untuk fase 1 ini terhubung dengan PC 2 dengan IP address 192.168.1.126 dan subnet masknya 255.255.255.192. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan interface-nya dengan mengklik on di fase 1 maupun fase 0. Lalu sekarang kita lihat IP address dari PC 3 yaitu 192.168.1.253 dengan subnet mask 255.255.255.128 dan default gateway-nya 192.168.1.254. Jadi untuk menghubungkan router 2 dan PC 3 ini menggunakan VAC0 dengan IP address 192.168.1.254 dan subnet masknya 255.255.255.128. Jangan lupa pastikan untuk tombol on-nya sudah diklik. Untuk IP address router 1 sendiri di serial 2 itu menggunakan IP address 12.12.12.1 dan subnet masknya 255.255.255.0 lalu klik on. Dan untuk serial 3-nya IP address-nya ada 13.13.13.1 dan subnet masknya sama 255.255.255.0. On-nya juga jangan lupa diklik. Lalu untuk router 2 di serial 2 menggunakan IP address 12.12.12.2. Subnet masknya juga sama. Dan untuk serial 3 menggunakan IP address 23.23.23.2 dan subnet masknya tetap sama. Jangan lupa untuk klik on. Lalu yang terakhir ada router 3. Jadi serial 2-nya menggunakan IP address 13.13.13.3. Subnet masknya tetap sama. Jangan lupa untuk klik on. Lalu untuk serial 3-nya sendiri menggunakan IP address 23.23.23.3 dan subnet masknya tetap sama 255.255.255.0 dan jangan lupa untuk klik on. Selanjutnya untuk server 1 ini IP address-nya 33.33.33.1, subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 33.33.33.3. Dan untuk server 2 IP address-nya menggunakan 43.43.43.1, subnet masknya sama, default gateway-nya 43.43.43.3. Sudah.
Semuanya sudah disetting sesuai ketentuan. Selanjutnya, setelah kita sudah menyeting semua IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan juga gateway PC, sekarang kita akan mengisi tabel routing statik dari setiap router sebagai berikut. Jadi di router 1 ini destinasinya itu IP address 192.168.1.128/25. Ini nanti akan melewati 12.12.12.2, yaitu dari router 1 ke router 2. Lalu tujuan selanjutnya yaitu IP address 33.33.33.0/24. Ini akan melewati 13.13.13.13.3. Dan tujuan selanjutnya ada di IP address 43.43.43.0/24. Dia akan melewati jalur 13.13.13.3. Lalu untuk router 2, dia akan menemui IP address 192.168.1.0 yang nantinya akan melewati jalur 12.12.12.1. Lalu destinasi IP selanjutnya ada 33.33.33.0. Dia akan melewati jalur 23.23.23.3. Dan tujuan yang terakhir yaitu dengan IP address 43.43.43.0 yang akan melewati jalur 23.23.23.3 juga. Lalu yang terakhir di router 3, dia mempunyai destinasi ke IP address 192.168.1.0/25. Dia akan melewati jalur 13.13.13.1. Lalu destinasi selanjutnya dengan IP address 192.168.1.126/25, dia akan melewati jalur 23.23.23.2. Setelah semua jalannya sudah diatur, sekarang kita akan pindah ke mode simulasi. Lalu kita akan membuat skenario seperti berikut. Jadi kita akan mengirimkan paket Simple PDO dari PC 1 ke PC 2. Jangan lupa tetap dalam mode ICMP. Lalu sekarang kita jalankan. Kalau nggak bisa gini nggak apa-apa, kita reset. Lalu kita jalankan lagi. Ini bisa dari PC 1 ke router 1, lalu ke PC 2, dari PC 2 dikembalikan ke router 1, lalu ke PC 1. Maka komunikasinya termasuk berhasil. Lalu selanjutnya skenario kedua, kita akan mengirimkan paket Simple PDO dari PC 1 ke PC 3. Jangan lupa filternya ICMP. Lalu kita jalankan. Bisa dilihat dari PC 1 ke router 1, lalu dikirim ke router 2. Tetapi gagal, nggak apa-apa, kita reset. Lalu kita jalankan lagi. Dikirim ke router 1, lalu ke router 2. Setelah router 2 ke PC 3, dari PC 3 dikembalikan ke router 2, lalu dikembalikan lagi ke router 1, dan kembali ke PC 1. Ini berhasil juga. Lalu skenario selanjutnya, kita akan kirimkan paket Simple PDO dari PC 1 ke server 1. Saat kita jalankan, PC 1 akan mengirim ke router 1, lalu mengirimnya ke router 3. Berhubung ini tak bisa, kita reset lagi, mengulangi ya ini dari PC 1 ke router 1, lalu dari router 1 ke router 3. Apakah gagal lagi? Ternyata terkirim ke server 1. Dari server 1 nanti akan dikembalikan ke PC 1. Lalu skenario selanjutnya, kita akan kirimkan paket Simple PDO dari PC 1 ke server 2. Kita jalankan dari PC 1 menuju ke router 1, lalu menuju ke router 3 pastinya.
Ternyata tidak bisa lagi. Tapi nggak apa-apa, kita reset dan alhamdulillah bisa jalan lagi. Itu dari server 2 kita kembalikan ke router 3, lalu nantinya dari router 3 akan dikembalikan ke PC 1. Lalu skenario selanjutnya kita akan kirimkan simple paket PDU dari PC 3 ke PC 1. Kita akan langsung kirimkan ini menuju ke router 2, lalu dikirim ke router 1, oleh router 1 dikirim ke PC 1. Setelah terkirim ke PC 1 nantinya akan dikembalikan ke PC 3 melewati router 1 dan router 2. Sudah selesai, ini juga berhasil. Lalu selanjutnya kita akan mengirim paket simple PDU dari PC 3 ke PC 2. Langsung kita jalankan. Terlihat dari PC 3 dikirim ke router 2, lalu dari router 2 dikirim ke router 1, dan dari router 1 akan dikirim ke PC 2. Dan ini nanti PC 2 akan mengembalikan ke PC 3 melewati router 1 dan router 2 juga. Kita lihat apakah berhasil. Nah, ini juga berhasil ya. Lalu kita menuju ke skenario selanjutnya, yaitu kita akan mengirim paket simple PDU dari PC 3 ke server 1. Jadi ini terlihat juga dari PC 3 dikirim melalui router 2, dari router 2 dikirim ke router 3, lalu dari router 3 akan menuju ke server 1. Dari server 1 nanti akan dikembalikan ke PC 3 melalui router 3 dan router 2. Skenario selanjutnya kita akan mengirim paket simple PDU dari PC 3 ke server 2. Langsung kita jalankan. Bisa terlihat dari PC 3 dikirim ke router 2, dari router 2 dikirim ke router 3, dan dari router 3 nanti akan dikirim ke server 2. Lalu dari server 2 nanti akan dikembalikan ke PC 3 melewati router 3 dan router 2. Dan ternyata ini juga berhasil. Lalu kita ke skenario selanjutnya, yaitu kita akan mengirimkan paket simple PDU dari server 1 ke server 2. Langsung kita jalankan. Di sini tidak ada halangan apapun. Jadi dari server 1 dikirim ke router 3, lalu menuju ke server 2. Nanti dari server 2 akan dikembalikan ke router 3, lalu menuju ke server 1. Ini juga berhasil. Lalu skenario selanjutnya kita akan mengirimkan paket simple PDU dari server 1 ke PC 1. Kita lihat apakah berhasil juga. Sejauh ini tidak ada halangan. Dari server 1 menuju ke router 3 dengan aman, lalu menuju ke router 1 juga aman, sekarang menuju ke PC 1 juga aman.
Nantinya dari PC 1 akan dikembalikan ke server 1 melalui router 1 dan router 3. Apakah ini berhasil? Berhasil ya. Lalu sekarang kita akan kirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke PC 2. Kayaknya ini nanti sama deh kayak yang ke PC 1 tadi. Kita lihat aja apakah berjalan dengan lancar. Sudah sampai PC 2. Nantinya akan dikembalikan ke server 1 melalui router 1 dan router 3. Yang ini juga berhasil. Lalu yang terakhir kita akan mengirimkan paket simpel PDU dari server 1 ke PC 3. Apakah ini nanti juga berhasil? Kita amati saja dulu. Sudah sampai ke router 2. Sampai router 2 nanti akan dikirim ke PC 3. Dari PC 3 nanti akan dikembalikan ke server melalui router 2 dan router 3. Sepertinya ini juga berjalan dengan lancar ya teman-teman. Ini juga berhasil. Setelah kita selesai membuat simulasi, kita akan kembali ke mode real time. Lalu kita akan coba lakukan tracing. Jadi yang pertama kita akan melakukan tracer dari PC 1 ke PC 2. Jadi kita akan ke PC 1, kita akan buka command prompt. Kita ketik tracer IP address dari PC 2 yaitu 192.168.1.65. Nah, di sini terlihat jelas bahwa sebelum ke tempat tujuan dia menuju ke router 1 terlebih dahulu, yaitu yang 62 itu menuju ke IP address router 1. Lalu selanjutnya kita akan melakukan tracing dari PC 1 ke PC 3. Kita akan ketik IP address PC 3 yaitu 192.168.1.253. Ini juga terlihat jalannya. Jadi sebelum menuju ke PC 3, kita menuju ke router 1 terlebih dahulu, lalu melewati 12.2. Setelah melewati itu, kita akan menuju ke PC 3 dengan IP address 192.168.1.253. Jadi trace complete. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan tracer dari PC 1 ke server 1. Kita akan ketik IP address server 1 yaitu 33.33.33.1. Nah, ini juga terlihat sebelum paketnya menuju ke server 1, dia ke router dulu yang titik 62 itu, lalu melewati jalur 13.13.13.3 yaitu jalur antara router 1 dan router 3, lalu menuju ke server 1. Lalu trace complete. Dan yang terakhir kita akan melakukan tracing dari PC 1 ke server 2. Kita akan tulis IP address-nya server 2 yaitu 43.43.43.1. Ini juga sama, terlihat sebelum paketnya sampai di server 2, dia menuju ke router 1 yang titik 62 itu, lalu melewati jalur 13.13.13.3 yaitu jalur antara router 1 menuju ke router 3. Lalu setelah itu menuju ke server 2 dengan IP address 43.43.43.1. Trace complete.
Jadi itulah simulasi pengiriman paket Simple PDU dari berbagai perangkat di jaringan ini menggunakan router statik ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.